Percaya tidak? Asik-asik akan asik-asik Saya saja nggak semua. percaya, Sylvia. Saya nggak percaya. Secara alamiah, kalau ada orang luar tidak punya kontribusi terkait dengan pemenangan, kalah pilpres ikut gabung, saya kira hakul yakin nggak happy kok. PKS kan juga kalah pilpres, nggak berhak juga ngomong happy dan nggak happy. Ini bagian dari orang yang diajak. Yang berhak ditanya itu adalah Demokrat, yang berhak ditanya itu adalah PAN, kemudian Golkar, Gerindra. Golkar dan Gerindra. Itu yang kemudian mestinya ditanya. Ya pastilah, saya pikir pasti ada dinamika itu. Ya kami juga mendengar dan mendengar bahwa memang ketika misalnya PKS sudah ada sinyal masuk ke dalam begitu ya, ada dinamika dari partai-partai yang mengusung. Dan itu sebenarnya biasa juga dalam dinamika itu ya, wajar dong. Ya saya pikir sesuatu yang nggak bisa kita tolak ya kenapa Sudah kira-kira begitu konsekuensinya. ya masuk, tapi ya inilah politik Indonesia dan Itulah itu kan politik juga Indonesia, dan juga Mas Pak Adi. Prabowo Ya, kan memang. ingin Tapi mengajak kalau- semuanya Iya. bersatu Kalau pertanyaannya bersama nyaman nggak membangun nyaman gitu. pasti nggak nyaman, Sylvia. Dulu kita dengar waktu PAN ingin bergabung dengan koalisinya Jokowi, kan partai Islam yang lain nggak happy. Partai-partai Islam yang sudah ada di dalam. Jadi ketika pilpres itu dimaknai sebagai kemewahan untuk mengakumulasi kekuasaan jadi menteri, ya kan ini sebagai show off kepada yang kalah. Saya jadi menteri loh, menang mendukung Prabowo Subianto. Kalau tiba-tiba yang kalah juga dapat menteri, nggak ada keistimewaan untuk petentang petenteng jadi menteri itu penting. Sebetulnya Jadi pertanyaan itu yang- nyaman gak nyaman itu menurut saya bukan ditanyakan kepada PKS dan kepada Demokrat, tapi harus ditanyakan kepada Bu Mega. Nah, Bu Mega kalau masuk ke dalam, ya kan pada hari ini toh, ya ada Pak Jokowi, nyaman nggak? Ada Mas Gibran, nyaman nggak? Terakhir ada Pak SBY. Pesta pora lagi kan maksudnya. jadi sekarang pertanyaannya adalah Bu Mega itu merasa nyaman atau tidak masuk ke dalam. Nah pada titik itulah antara Ibu Mega dengan putrinya Pak Taufik Kemas itu terjadi perbedaan orientasi atau terjadi perbedaan Yang mana pendapat. putrinya Bu Mega juga kan, Hah? Mas Kodari. Iya, tapi Kenapa supaya harus di-highlight putri Pak Taufik Kemas? Karena putrinya Pak Taufik Kemas ini memang gerakan-gerakan politiknya itu mirip dengan almarhum Pak Taufik Kemas dulu gitu loh. Jadi perbedaan-perbedaan pemikiran, tindakan-tindakan politik antara Bu Mega dengan Pak Taufik itu kan dulu sering terjadi. Nah, pada hari ini representasinya atau replikasinya itu bisa kita lihat antara Bu Mega dengan Mbak Puan. Oke, gitu baik. ya. Itu pertanyaannya ya. Saya karena melihat bahwa Ibu Mega pada hari ini sebetulnya nggak nyaman, jadi sebetulnya nggak mudah juga buat mengatakan bahwa ini akan terjadi pertemuan gitu. Makanya apakah pertemuan ini memang ada di kepala Ibu Mega atau hanya di kepala orang-orang di sekitarnya? Per hari ini saya khawatir ini lebih kepada orang-orang di sekitarnya. Sama halnya dengan wacana Anies itu calon gubernur Jakarta gitu. Itu bukan isi kepala Bu Mega, tapi isi kepala orang-orang di sekitarnya. Kita konfirmasi ke Gus Romli. Jadi apakah betul bahwa barangkali sebetulnya Bu Mega yang tidak nyaman seperti kata Mas Kodari untuk bertemu atau untuk masuk gabung ke pemerintahan Prabowo? Kalau kami merasakan itu Bu Mega udah di luar soal nyaman atau tidak nyaman kepada beliau sebagai individu kan. Dan beliau sudah ditempa lah oleh sejarah tentang perlawanan pada Orde Baru kan, pasti secara psikis itu kan tidak nyaman. Tapi kan beliau bisa melampaui hal itu. Nah kalau tadi disampaikan menarik tadi ketika menyebut soal ada kooperatif dan non kooperatif ya di PDI Perjuangan. Kalau kita juga membaca sejarah Bung Karno misalnya kan ada taktik bagian bahwa pernah non kooperatif pada zaman Belanda. Meskipun beliau tidak mengecam, ada tokoh misalnya Husni Tamrin yang menjadi anggota Volkskat dan itu bagian dari mengubah dari dalam. Tapi ketika zaman Jepang kan dianggap sebagai kooperatif. Nah ini kan Pak Prabowo sebenarnya bukan penjajah. Jadi istilah kooperatif dan non kooperatif itu ya bisa saja terjadi. Kemungkinan itu terjadi seperti disampaikan juga oleh Mbak Puan. Maksudnya itu bagian dari strategi? Strategi, bagian dari Partai. strategi partai. Nah tetapi untuk soal misalnya pertemuan itu jelas bahwa pertemuan itu akan terjadi. Kemungkinan besar akan terjadi. Berarti waktu dan tempatnya sudah ditentukan? Tanggal itu sebenarnya sudah ada, tinggal tempat, tinggal bagaimana mencocokkan jadwal itu kan. Tapi itu kita jangan membaca itu sebagai bagian untuk menawarkan diri masuk ke dalam pemerintahan. Bukan seperti itu. Tapi kan ya pertemuan dua tokoh yang kita ngelihat komunikasi selama ini juga sudah mencair. Saya sebutkan tadi soal bagaimana juga fraksi Gerindra mendengarkan beberapa permintaan atau tuntutan dari masyarakat sipil termasuk juga yang di
digaungkan oleh PDI Perjuangan soal beberapa penundaan undang-undang TNI, Polri dan sebagainya. Dan itu gitu. ditangkap PDI Perjuangan sebagai sinyal Ya sinyal positif. Respon dari bagus, Gerindra partainya Pak Prabowo. Ya bagus, dan kenapa dalam kondisi ini kedua tokoh tidak mau bertemu? Ya sebaiknya memang bertemu. Ada dua hal yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Satu, soal apakah betul teryakinkan tidak nih, terutama Mas Adi ya, kalau terjadi pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega itu tidak akan ada pembicaraan soal yang bersifat transaksional, tawar-menawar kursi menteri dan sebagainya. Dan yang kedua kita akan bahas soal kalau sampai tidak ada partai di luar yang menjaga, apakah fungsi kontrol dan fungsi mengkritisi pemerintah itu akan seperti apa jadinya? Bagaimana nasib demokrasi kita? Sesaat lagi pemirsa, hanya di Kontroversi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.